Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam presentasi saya yang berjudul mengenai proses dan alur sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang lama maupun pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Bayudi dengan NIM 2023 101 311 206. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Hukum Acara Pidana Khusus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan secara menyeluruh bagaimana sebuah perkara pidana diproses di Indonesia mulai dari awal hingga akhir dalam proses laporan hingga eksekusi putusan hakim. Tidak perlu lama-lama, mari kita mulai. Di sini ada agenda presentasi. Sebelum masuk ke materi utama, izinkan saya melamparkan agenda yang akan kita bahas hari ini. Ada 7 pokok pembahasan yang akan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan dan dasar hukum. Kita akan memahami apa itu KUHP dan apa saja pembaruannya. Kedua, tahap penyelidikan, proses awal ketika kepolisian mulai bekerja. Ketiga, tahap penyelidikan, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan. Keempat, tahap penuntutan, peran kejaksaan dalam membawa perkara ke pengadilan. Kelima, tahap persidangan, proses pemeriksaan di hadapan hakim. Dan keenam, ada upaya hukum, mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dan ketujuh, eksekusi dan pelaksanaan putusan, tahap akhir dari seluruh proses peradilan. Mari kita mulai dari poin pertama. Yang pertama, pendahuluan dan dasar hukum. Sebelumnya muncul sebuah pertanyaan yang mendasar, apa itu KUHP? Apa sebenarnya KUHP itu? KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah hukum formil. Artinya ini bukan hukum menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, namun melainkan hukum yang mengatur bagaimana cara memproses seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. KUHP mengatur 3 hal utama: hak-hak tersangka dan terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang. Misalnya kewenangan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Serta prosedur penanganan perkara dari awal penyidikan hingga eksekusi putusan. Dasar hukum, ada beberapa regulasi yang menjadi landasan sistem peradilan pidana kita. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ini adalah KUHP baru yang menjadi pembaruan dari KUHP yang lama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada pokok pembaruan KUHP yang baru. Nah, mungkin pertanyaannya apa untuk pembaruan KUHP yang baru? Dalam KUHP yang terbaru ini ada 4 pilar utama. Yang pertama, jaminan HAM yang lebih kuat, hak-hak tersangka dan terdakwa yang dilindungi lebih tegas sejak awal proses hukum. Yang kedua, hakim komisaris, sebuah lembaga baru yang bertugas mengawasi proses pra-persidangan, memastikan tindakan aparat sesuai hukum. Ketiga, restoratif justice, pendekatan penyelesaian perkara yang tidak selalu harus berakhir di pengadilan, melainkan bisa melalui jalur pemulihan dan perdamaian. Dan keempat, digitalisasi persidangan dan administrasi peradilan kini didorong berbasis teknologi, karena kita tahu perkembangan semakin maju, teknologi semakin maju, dinamika juga semakin, maka digitalisasi ini juga sangat penting. Satunya yaitu bagian alur sistem peradilan pidana.
Sebelum masuk ke detail setiap tahap, saya ingin mengajak Anda atau yang menonton video saya gambaran besarnya terlebih dahulu. Sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan melalui 6 tahap beruntun: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan hingga eksekusi. Setiap tahap dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Tahap penyelidikan, lembaga Polri, bagian utama menerima laporan mencari fakta. Penyidikan, lembaga Polri atau PPNS, tugasnya penangkapan, penahanan, penyitaan. Tahap penuntutan, lembaga kejaksaan, kegiatan penelitian berkas, penyusunan dakwaan. Tahap persidangan, lembaga pengadilan, kegiatan pemeriksaan saksi, pembuktian. Putusan, lembaga hakim, kegiatan utama musyawarah hakim. Eksekusi, lembaga jaksa atau lapas, kegiatan utama pelaksanaan hukuman. Proses ini bersifat linier, teman-teman, namun saling berkaitan. Kegagalan atau kelemahan di suatu tahap bisa berdampak yang signifikan pada tahap yang berikutnya. Itulah mengapa setiap tahap memiliki prosedur yang ketat. Mari kita bahas satu-satu. Tahap penyelidikan. Tahap pertama dalam sistem peradilan pidana adalah tahap penyelidikan. Menurut pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Secara sederhana ya teman-teman, ini adalah tahap untuk mencari tahu apakah benar telah terjadi tindak pidana atau tidak. Lalu penyelidikan, proses berjalannya adalah 5 langkah. Mungkin teman-teman juga sudah melihat di video presentasi saya saat ini. Langkah pertama adalah laporan atau pengaduan. Masyarakat melapor ke Polri atau Polri mengetahui sendiri adanya dugaan tindak pidana. Contoh Polri mengetahui sendiri ketika melihat tindak pidana ketika saat menjalankan patroli. Langkah kedua, penugasan penyelidik. Kapolsek atau Kapolres menerbitkan surat perintah penyelidikan SP2LID untuk menugaskan penyelidik. Ketiga, tindakan penyelidikan. Penyelidik melakukan olah TKP, wawancara, menanyakan saksi-saksi, dan pengumpulan barang bukti awal. Langkah keempat, gelar perkara awal. Pimpinan mengevaluasi hasil penyelidikan, apakah peristiwa ini layak naik ke tahap penyidikan atau tidak. Langkah kelima, hasil penyelidikan. Jika terbukti ada tindak pidana, maka perkara akan naik ke tahap penyidikan. Selanjutnya ada kewenangan penyelidik. Nama penyelidikan, penyelidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan identitasnya, serta mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ada juga catatan di KUHP baru yang penting untuk diperhatikan dalam KUHP baru itu ada masa penyelidikan dibatasi lebih ketat. Hakim komisaris mengawasi legalitas setiap tindakan dan hak bantuan hukum dijamin sejak awal penyelidikan, bukan hanya saat penyidikan. Jadi beda satu tingkat. Selanjutnya tahap penyidikan. Setelah penyelidikan memastikan adanya tindak pidana, proses berlanjut ke tahap penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Kalau penyelidikan itu mencari tahu apakah ada tindak pidana, maka penyelidikan bertujuan untuk mencari tahu siapa yang melakukan dan apa buktinya. Lalu penyidikan, mungkin teman-teman juga sudah lihat di video presentasi saya. Langkah pertama, diterbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik sebagai dasar hukum dimulainya penyidikan. Langkah 2, penangkapan.
dibatasi maksimal 1x24 jam. Langkah penahanan tetap maksimal 20 hari ditambah perpanjangan 40 hari ditambah perpanjangan kedua 30 hari. Langkah keempat, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang relevan. Langkah 5, pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik. 6, pemberkasan penyelesaian berkas perkara dengan notif dan P18 berkas belum lengkap, P19 petunjuk dari jaksa, hingga P21 berkas dinyatakan lengkap. Hak tersangka yang perlu diketahui juga, selama penyidikan tersangka memiliki sejumlah hak yang dilindungi undang-undang. Hak dan dapat bantuan hukum di pasal 54, hak untuk diam atau tidak menjawab pertanyaan, hak untuk mendapat pendampingan penasihat hukum, hak mengetahui sangkaan yang dijatuhkan padanya di pasal 51, serta hak mengajukan pra peradilan di atas sah atau tindaknya penangkapan dan penahanan. Masa penahanan juga di KUHP baru juga diatur. Perlu diperhatikan bahwa masa penahanan diatur berbeda-beda sesuai lembaga yang menahan. Di Polri 20 plus 40 hari, kejaksaan 20 plus 30 hari, pengadilan negeri 30 plus 60 hari, pengadilan tinggi 30 plus 45 hari. Selanjutnya ke tahap penuntutan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21, perkara beralih ke tangan jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Menurut pasal 1 angka 7 KUHP penuntutan adalah tindakan penuntut umum, teman-teman, untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal untuk cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Adapun alur penuntutan, langkah pertama, penerimaan berkas P21, berkas dari penyidik diterima dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Langkah kedua, pra penuntutan. Jadi jaksa meneliti berkas secara mendalam. Jika ada kekurangan, jaksa memberikan petunjuk lewat P19 kepada penyidik. Langkah ketiga, penyusunan surat dakwaan. Jaksa menyusun dakwaan akan menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Keempat, ada pelimpahan ke pengadilan, teman-teman. Adanya surat pelimpahan perkara beserta seluruh berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis dakwaan. Mungkin teman-teman yang sedang kuliah hukum juga sudah familiar dengan jenis-jenis dakwaan ini. Yang pertama ada dakwaan tunggal, hanya satu perbuatan pidana yang didakwakan. Alternatif, terdakwa di dakwaan salah satu dari antara dua dakwaan. Subsidiar, akan ada dakwaan primer dan subsidiar saling secara berjenjang. Kumulatif, beberapa tindak pidana dakwaan sekaligus. Dakwaan kombinasi, gabungan dari jenis-jenis di atas. Selanjutnya dalam pembaruan dalam KUHP baru, teman-teman, jaksa wajib menjelaskan dakwaan kepada terdakwa secara jelas. Jaksa dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Selanjutnya ada restorasi justice, terbuka peluang penyelesaian di luar sidang. Hakim komisaris turut mengawasi proses P21 dan pelimpahan berkas. Selanjutnya dan jangka waktu penuntutan kini diatur lebih terstruktur. Tahap persidangan. Tahap ini adalah tahap yang paling dikenal oleh publik, yaitu persidangan. Disinilah perkara diperiksa, dibuktikan, dan diputuskan oleh majelis hakim. Proses persidangan berjalan dengan urut dan sistematis tentunya. Selanjutnya ada alur persidangan. Tahap pertama, sidang pertama. Hakim ketua membuka sidang secara resmi dan melakukan pemeriksaan identitas terdakwa. Tahap kedua, pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan secara lengkap di hadapan majelis hakim. Tahap ketiga, ada eksepsi bersifat opsional, teman-teman. Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan jika dakwaan jaksa tersebut atau sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Tahap keempat, upaya perdamaian atau restoratif justice atau RJ sebutannya.
Sesuai KUHP yang baru, hakim dapat menanyakan kemungkinan penyelesaian secara damai sesuai pasal di 204 KUHP. Tahap kelima, pembuktian. Bukti adalah inti dari persidangan. Dilakukan pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti. 6. Pemeriksaan terdakwa. Terdakwa memberikan keterangan sendiri di hadapan majelis hakim. Tahap 8 ada pledoi. Penasihat hukum atau terdakwa sendiri menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan jaksa. Yang ke-9 ada replik dan duplik. Jaksa memberikan tanggapan atas pledoi, replik, kemudian terdakwa atau pihak memberikan balasan duplik. Tahap ke-10 musyawarah hakim. Majelis hakim bermusyawarah secara tertutup untuk menentukan putusan. Tahap ke-11 pembacaan putusan. Hakim membacakan putusan akhir secara terbuka untuk umum. Putusan hakim bisa berupa 3 hal: bebas, lepas dari dakwaan, atau pemidanaan. Nah, selanjutnya ada putusan dan upaya hukum. Setelah musyawarah, hakim menjatuhkan putusan ada 3 jenis putusan yang tadi yang disebutkan. Yang pertama, putusan bebas. Ini terjadi ketika dakwaan jaksa tidak terbukti sama sekali, dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kedua, lepas dari segala dakwaan. Perbuatan terdakwa memang terbukti, cuman bukan merupakan tindak pidana atau dapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa. Ketiga, pemidanaan. Perbuatan terbukti merupakan tindak pidana dan terdakwa diancam hukuman sesuai dakwaan. Misalnya ada alur upaya hukum. Jika salah satu pihak terdakwa tidak puas dengan putusan, maka ada jalur atau upaya hukum. Yang pertama ada banding, diajukan ke pengadilan tinggi dalam waktu 2 hari setelah putusan dibacakan. Yang kedua ada kasasi, teman-teman, diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah putusan banding. Ketiga ada peninjauan kembali PK, upaya hukum luar biasa dapat diajukan kapan saja dengan alasan ditemukan novum atau terbuktinya bukti baru atau novum atau terbuktinya ketetapan hakim. Penting untuk dipahami juga, teman-teman, atau dicatat. Banding dan kasasi adalah upaya hukum biasa, sedangkan PK adalah upaya hukum luar biasa yang hanya boleh diajukan dalam kondisi tertentu. Setelah upaya hukum habis digunakan atau jika terdakwa tidak mengajukan upaya hukum, putusan menjadi berkekuatan hukum tetap atau biasa disebut dengan inkrah. Disinilah eksekusi dimulai. Pelaksana eksekusi dalam jaksa atau penuntut umum berdasarkan pasal 270 KUHP. Bentuk-bentuk eksekusi ada pidana penjara, terpidana serahkan ke lembaga pemasyarakatan atau lapas atau rutan. Selama menjalani hukuman, terpidana dapat memperoleh remisi, pembebasan bersyarat atau PB, asimilasi, dan cuti menjelang bebas dari Kemenkumham. Pidana denda, terpidana wajib membayar denda kepada negara. Jika tidak mampu membayar, maka berlaku pidana pengganti. Pidana mati dilaksanakan oleh tembak Polri setelah permohonan gerasi kepada presiden ditolak. Hak terpidana dalam eksekusi, bahkan setelah divonis, terpidana tetap memiliki hak-hak yang dilindungi undang-undang, yaitu mengajukan gerasi kepada Presiden RI, memperoleh amnesti atau penghapusan hukuman, memperoleh abolisi, penghapusan tuntutan, memperoleh remisi, pengurangan masa pidana, pembebasan bersyarat setelah memenuhi syarat tertentu, serta asimilasi dan cuti menjelang bebas. Baik, selanjutnya hakim komisaris merupakan inovasi KUHP baru. Hakim komisaris yaitu menguji penangkapan dan penahanan, menguji sah terdakwa penyitaan dan penggeledahan. Selanjutnya ada pengawasan penghentian, penyidikan, dan penuntutan. Hanya ada memberikan izin tindakan upaya paksa, memutuskan pra peradilan atau perluas kewenangan, pengawasan hak tersangka dalam proses hukum. Alhamdulillah. Hakim komisaris merupakan terobosan KUHP baru yang menggantikan sebagian fungsi pra peradilan,
memberikan penguasaan yudisial teman-teman yang lebih kuat atas tindakan penyidik dan penuntut umum demi perlindungan HAM. Baik, selanjutnya perbandingan KUHP lama dengan KUHP yang baru. Mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini sudah bisa melihat perbedaannya. Cuman bisa saya simpulkan juga dalam perbedaan ini pada aspek pengawasan pra persidangan. Di KUHP lama itu para peradilan lebih terbatas, KUHP baru hakim komisaris lebih diperluas. Dalam aspek hak bantuan hukum di KUHP lama sejak penyidikan, KUHP baru sejak penyelidikan. Aspek penyelesaian perkara hanya via persidangan, di KUHP baru restoratif justice tersedia. Digitalisasi di KUHP lama tidak ada, di KUHP baru administrasi elektronik rekam visual pendidikan integrasi itu ada dan struktur. Dan ada juga aspek efisiensi KUHP lama proses panjang multi prosecution, di KUHP baru single proses pengakuan bersalah percepat sidang. Di pra peradilan KUHP lama penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, di KUHP baru semua upaya paksa pas ganti rugi atau rehabilitasi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Baik teman-teman, ada 5 poin kesimpulan utama yang telah kita pelajari. Kesimpulan pertama, alur peradilan pidana Indonesia terdiri dari 6 tahap berurutan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, eksekusi. Terus yang kedua, KUHP baru memperkuat perlindungan hak dan bantuan hukum sejak penyelidikan. Ketiga, hakim komisaris hadir sebagai lembaga pengawas judicial atau supaya paksa pra persidangan. 4. Restoratif justice menjadi alternatif penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan. Masa penahanan diperketat dan lebih struktur untuk mencegah kesewenang-wenangan. Mungkin sekian presentasi video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.